warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali lagi kita dalam acara Hal Ta'rif ada di Dalwa TV bersama saya Muhammad Idris. Mungkin hari ini kita akan cari-cari yang kita tanya-tanya atau mangsa. Nah, tentunya kali ini saya sudah naik kuda. Kita bisa cari pakai kuda. Banting kamera. Alhamdulillah pemirsa, kali ini kita sudah mendapatkan satu orang untuk ditanya-tanya. Mungkin kita bisa bertanya-tanya tentang hukum yang ada di episode ini. Mari pemirsa kita masuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak Faisal. Pak Faisal. Oke, kali ini kita bersama Bapak Faisal. Bapak Faisal ini asli di sini? Asli Desa Raci. Asli Desa Raci. Untuk Bapak di sini jualan ini Pak ya? Jualan. Udah berapa tahun Bapak? Sudah 5 tahun. Alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun. Bapak Faisal ini asli sini dan alhamdulillah sudah jualan walaupun mungkin sederhana, cuman istiqomah. Ya ini sudah hampir jalan 5 tahun. Nah, kali ini kan kita berada di bulan puasa. Ya, tetap semangat untuk berpuasanya ya Bapak ya. Puasa. Iya. Jadi kali ini saya pengen nanya-nanya Bapak tentang hukum-hukum di bulan Ramadan. Nah, gimana sih seseorang yang menyangka saat itu sudah azan maghrib dan dia berbuka, ternyata belum maghrib Bapak? Ya, Apakah batal atau kalau belum maghrib ya belum makan. oh, iya. Kan tunggu maghrib dulu Iya. makan. makan? Nah, tapi kalau misalkan Bapak, kita kan cuman menyangka, pas kita sangka-sangka, oh ini sudah maghrib, langsung dia buka. Makan. Ternyata pas sudah pertengahan maghrib atau dia sudah selesai makan, Ya, baru azan maghrib. enggak apa-apa, sebetulnya jamnya. Jam maghribnya. Jam maghribnya. Yang penting, oh perkiraan dia sudah maghrib dia ya sudah udah. minum baru ada. Wah, Bisa makan. berarti jawabannya enggak apa-apa Bapak. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak Faisal atas jawabannya. Oke pemirsa, kali ini kita mendengarkan jawaban dari Bapak Faisal. Kata beliau nggak apa-apa, karena ya mungkin emang dia memperkirakan waktunya sudah segitu, tapi pas saat dia makan atau pas minum, dia telah berbuka duluan dan mendengar azan, jadi hukumnya tidak apa-apa. Mungkin kurang puas untuk pertanyaan kali ini, kita bisa tanya-tanya lagi kepada orang sekitar sini. Mari kamera banting. Oke pemirsa, sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz, kali ini kita sudah mendapatkan satu orang untuk ditanya-tanya. Mungkin ada di sebelah sana di dalam, lagi kerja apa nggak tahu. Mungkin kita langsung bisa berangkat. Mari pemirsa. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Diki. Iya. Boleh duduk Pak ya? Iya, iya. Oke. Asal sampai dari mana nih Pak? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Dari Ini kesini kerja. kerja. Udah berapa lama kamu kerja seperti ini? 4 tahunan. 4 tahun. Jadi Bapak Diki ini sudah 4 tahun bekerja sebagai tukang las. Kali ini yang saya tanyakan bukan ini sih Pak. Iya. Kita pengen tanya-tanya hukum-hukum di bulan Ramadan. Jadi gimana hukumnya seseorang yang menyangka kalau sudah azan maghrib padahal belum azan Pak, tapi dia sudah buka duluan, batal apa enggak? Kalau menurut saya ini, Iya. kalau menurut saya pribadi, kalau pengetahuan saya sih enggak batal. Enggak batal. Iya. Soalnya itu termasuk kelalaian. Kelalaian. Iya. Karena dia mungkin dia merasa sudah tapi Iya. ternyata belum. Iya. Oh, jadi nggak batal gitu. Iya, kalau enggak batal kalau menurut saya itu. Oke. Jadi misalkan pun masih agak lama waktunya bisa dilanjutkan atau Iya, bisa lanjutkan lagi. Itu dia sadar kalau itu belum buka, Oh, belum buka. dihentikan itu. Oke. Makanya itu. Oke. Oke, terima kasih Bapak Iya, Diki atas iya. jawabannya. Iya. Baiklah pemirsa, jawaban dari Bapak Diki tadi adalah tidak batal. Karena ya mungkin karena suatu kelalaian atau dia cuman sangkaan saja, jadi dia mau lanjut atau tidak. Tapi yang mau lanjut itu nggak apa-apa. Kalau sudah ya nggak lanjut nggak mungkin sih, karena waktu tinggal sebentar juga. Mungkin kali ini kita akan lebih detail lagi
Kita langsung dengarkan penjelasan dari Ustadz. Kamera lempar. Pemirsa Hal Ta'rif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, ketika kita sedang puasa Ramadan, ketika kita sedang menunaikan ibadah puasa dan melaksanakan puasa, kemudian misalnya kita badan kurang enak, lalu kita berangkat pergi ke dokter, kemudian kita melakukan injek atau melakukan suntik. Dari sini timbul pertanyaan, apakah injek, suntik yang diberikan kepada dokter kepada kita membatalkan terhadap puasa ataukah tidak? Fuqaha memberikan definisi adalah salah satu hal yang membatalkan puasa adalah usulu ainin jaufan min manfadin maftuh. Fuqaha memberikan definisi salah satu yang membatalkan puasa adalah sampainya sebuah benda kepada anggota badan yang memiliki jauf, yang memiliki rongga, dan min manfadin maftuh, dari lubang yang terbuka. Dengan kata lain, sampainya masuknya benda dari lubang yang terbuka, yakni misalnya dua telinga, ini dikatakan manfad maftuh, lubang terbuka. Dua hidung, mulut, jalur depan, jalur belakang, jalan depan, jalan belakang, ini dikatakan manfad maftuh. Sehingga kalau memasukkan benda melalui lubang tersebut dan lubang tersebut, manfad maftuh tersebut memiliki rongga, maka batallah puasanya. Sekarang, apakah suntik itu termasuk sama seperti manfad maftuh ataukah dari anggota badan yang memiliki jauf ataukah tidak? Pertama, hukum injek atau suntik ini dibagi menjadi dua. Kadang injek yang mana injek tersebut bukan berbentuk infus, dan kadang injek tersebut berbentuk infus. Kalau injeknya tidak berbentuk infus, kita suntikan misalnya ke pantat kita oleh dokter. Pertama, masuknya benda, tapi bukan melalui manfad maftuh, bukan melalui lubang terbuka, bukan melalui lubang terbuka, dan juga pantat bukan termasuk anggota yang ada rongganya. Dari sinilah para fuqaha mengatakan bahwasannya suntik bukan termasuk hal yang membatalkan puasa, sebab bukan manfad maftuh dan juga bukan lahu jauf. Ini yang pertama. Beda dengan huknah. Huknah itu adalah memasukkan obat dari jalur belakang. Memasukkan obat dari jalur belakang hingga masuk karena contoh sebab penyakit ambeien, sehingga memasukkan obat-obat demi kesembuhan ambeiennya dari jalur belakang. Maka ini membatalkan puasa. Tapi kalau suntik karena tidak melalui lubang terbuka dan bukan memiliki rongga, karena itulah maka suntik tidak membatalkan terhadap puasa. Akan tetapi ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya juga suntik ini termasuk membatalkan puasa karena dianggap cairan yang masuk nanti akan dengan sendirinya sampai kepada anggota badan yang ada jaufnya. Itu. Tapi yang lebih unggul adalah tidak membatalkan puasa.
Akan tetapi kita dianjurkan kalau kita masih belum betul-betul butuh untuk suntik, alangkah baiknya kita melakukan di malam hari agar puasa kita sah secara ittifaq. Kemudian yang kedua adalah injek atau suntik yang melalui infus yang dimasukkan kepada urat nadi kita. Ini bagaimana hukumnya? Kalau infus, suntik infus, cairan yang masuk ke dalam tubuh kita itu setetes, 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 mengalir cairan tersebut, kemudian mengalir hingga masuk ke al-maidah, hingga masuk ke kantong makanan, dan kantong makanan adalah anggota badan yang memiliki jauf atau memiliki rongga. Oleh karena itulah, karena sebab inilah para ulama wal fuqaha, jika seseorang di siang hari melakukan injek infus, maka batallah puasanya, maka gugurlah puasanya. Sebab injek cairan dari infus tersebut masuk kepada kantong makanan yang memiliki rongga. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, setetes demi setetes, nantinya akan masuk kepada kantong makanan. Karena itulah maka hukum menggunakan infus di siang hari membatalkan terhadap puasa. Dan karena itulah ketika orang sedang menggunakan infus, setelah infus dia merasa kenyang, kadang dia merasa syiba'an, dia merasa seperti sudah mengkonsumsi makanan, dia merasa tubuhnya sudah kenyang, sehat, segar kembali. Kenapa? Karena infus yang dia masukkan akan masuk kepada kantong al-maidah, dari kantong makanan pada orang tersebut. Dari sinilah maka infus membatalkan terhadap puasa. Inilah hukum tentang masalah suntik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menambah khazanah keilmuan kita. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.